Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kampanye kami yang berjudul Peduli Lingkungan bersama lawan sampah plastik. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Islamuddin, NPM 87. Kemudian anggota kelompok yang lain ada Haya Salsabila Darmawan, NPM 101. Kemudian selanjutnya ada Rusman Al-Fauzi, NPM 133. Latar belakang. Sampah plastik menjadi masalah lingkungan yang mendesak di berbagai belahan dunia. Sifatnya yang sangat sulit terurai mengakibatkan penumpukan yang signifikan di lingkungan, baik di darat maupun di perairan. Selain itu, proses penguraian sampah plastik yang tidak benar akan menghasilkan partikel mikroplastik, logam berat, dan zat kimia berbahaya yang menimbulkan banyak kerugian bagi lingkungan dan manusia. Indonesia sendiri merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat ke sebesar 5,47 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kontribusi Indonesia terhadap masalah global sampah plastik dan menekankan pentingnya tindakan yang lebih serius dalam mengurangi produksi dan pembuangan sampah plastik di negeri ini. Permasalahan yang dapat kita ambil yaitu satu, sampah plastik yang sangat sulit terurai sehingga menjadi penumpukan. Dua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara benar. Tiga, penggunaan sampah plastik sekali pakai atau tidak dapat didaur ulang. Nah, rumusan masalahnya, satu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengelola sampah secara benar, terutama dalam hal pemilihan dan pengelolaan sampah plastik. Dua, bagaimana strategi yang efektif untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Rusman. Dari beberapa permasalahan di atas yang sebelumnya, terdapat solusi sebagai berikut, yaitu bagaimana caranya kita dapat mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pengolahan sampah secara benar, serta mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai menjadi plastik daur ulang. Edukasi ini juga dapat berupa kampanye sosial dalam sosial media. Nah, ada lalu mereka melaksanakan kegiatan yang mengurangi dampak dari negatif dari sampah plastik, yaitu melalui bijak berplastik. Selain itu, mereka juga mengeluarkan inovasi yang digunakan pada produknya seperti kemasan galon plastik guna sekali pakai dan juga kemasan Aqualife yang terbuat dari 100% plastik daur ulang yang 100% dapat didaur ulang. Next. Hmm. Dan berikut beberapa manfaat dan tujuan dari diadakannya kegiatan kampanye ini. Yang pertama, dapat memberikan perilaku yang bertanggung jawab dalam membuang sampah plastik, menghindari pembuangan sampah plastik ke lingkungan seperti sungai, laut, dan lahan terbuka. Dan kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari penggunaan sampah plastik, terutama plastik yang sekali pakai, seperti kantong plastik, botol plastik, dan lain-lain. Tiga, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya sampah plastik dan bagi lingkungan kesehatan manusia dan kehidupan laut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah tersebut. Yang keempat, mendorong perubahan perilaku target sasaran agar lebih bertanggung jawab dalam penggunaan plastik. Dan diharapkan akan terjadi penurunan dalam penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan dalam praktik penggunaan kembali, daur ulang, dan pengolahan sampah. Next. Dari permasalahan serta solusi di atas, kami melakukan riset dan analisis data, dan terdapat
perolehan dari riset berikut. Pertama, data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia, INAPLAS, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan jumlah sampah plastik yang sangat mencengangkan tidak sedikit, yaitu mencapai 64 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,2 juta ton dibuang ke laut, menjadikan Indonesia sebagai penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Ini menggambarkan masalah serius yang dihadapkan Indonesia dalam pengelolaan sampah plastik yang mengancam lingkungan laut dan keberlangsungan ekosistem. Jadi total plastik yang dihasilkan setiap tahunnya itu adalah 90%. Dan ada sekitar 5% sampah plastik yang dibuang ke laut. Next. Selain itu, laporan dari SWI menyoroti fakta bahwa sampah plastik memiliki kontribusi signifikan dalam total sampah di Indonesia mencapai 5% atau 3,2 juta ton dari total sampah yang dihasilkan. Lebih lanjut, produk air minum dalam kemasan bermerek menjadi penyumbang terbesar dalam sampah plastik, menyumbang sebanyak 226.000 ton atau 7,0,6% dari total sampah plastik. Angka ini mengindikasikan peran besar yang dimainkan oleh industri minuman dalam kemasan dan menghasilkan sampah plastik. Dengan 20,3% dari total sampah produk AMDK bermerek berupa kemasan gelas plastik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik di Indonesia masih belum maksimal dan diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dengan efektif. Next. Target sasaran. Yang pertama, segmentasi. Masyarakat yang menggunakan minum dalam kemasan secara reguler dan berpotensi untuk mengubah perilaku mereka terkait dengan penggunaan botol plastik. 2. Demografi. Masyarakat usia 18-45 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dari beragam latar belakang. 3. Perilaku. Individu yang terbuka terhadap informasi baru dan berkomitmen untuk membuat perubahan positif dalam perilaku mereka terkait dengan lingkungan dan kesehatan. 2. Individu yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. 4. Masyarakat Surabaya yang kepadatan penduduknya tinggi. 5. Psikografi. Masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan berkontribusi dalam menangani masalah sampah plastik. Dan orang-orang yang memahami dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai dan bersedia untuk mengubah perilaku mereka. Next. Tahapan kegiatan kampanye. Yang pertama adalah attention, menciptakan kesadaran dan menarik perhatian audiens terhadap isu kampanye. 2. Interest, membangun minat dan keinginan untuk pelajari lebih lanjut tentang isu sampah plastik. 3. Search, mendorong audiens untuk melakukan pencarian informasi lebih lanjut tentang isu sampah plastik. 4. Action, mendorong audiens untuk mengambil tindakan konkret untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 5. Share, mendorong audiens untuk berbagi informasi, pengalaman, dan komitmen mereka terhadap kampanye anti sampah plastik dengan orang lain. Program kegiatan kampanye sosial kelompok kami yang pertama adalah membuat akun Instagram untuk kampanye bersama lawan plastik dan mengupload konten edukatif seperti infografis, poster maupun gambar seputar kampanye yang menarik. 2. Mendorong pengguna untuk melakukan tindakan nyata dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menggunakan barang-barang ramah lingkungan selama 1 hari penuh dan berbagi pengalaman mereka melalui foto atau video di platform Instagram dengan hashtag #OneDayZeroPlastic. 3. Membuat layanan masyarakat tentang isu sampah plastik di Indonesia untuk di-upload di media sosial seperti Instagram dan YouTube. Big idea dan strategi kampanye. Big idea dari kampanye ini adalah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang biasanya akan berakhir menjadi sampah yang menumpuk karena sulit untuk terurai dan mulai menggunakan alternatif lain
ramah lingkungan. Strategi dari kampanye ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh plastik sekali pakai terhadap lingkungan dan menyediakan informasi yang jelas tentang alternatif yang lebih ramah lingkungan yang tersedia. Konsep kampanye sosial kami ada 3. Yang pertama konsep verbal, yaitu tagline atau hashtag One Day Zero Plastic dengan keyword ramah lingkungan, produk daur ulang, dan peduli lingkungan. Kedua adalah konsep ya, melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, dan media cetak seperti poster, infografis, dan merchandise. Akhir konsep visual, untuk warnanya mungkin ada biru sebagai warna utama, putih, hitam, dan hijau. Tipografi akan menggunakan font sans serif, layout-nya axial layout, multi-panel layout, dan simbol atau ikonnya foto atau gambar dan vektor atau ilustrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.